Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang subgroup. Oke, pada pertemuan ini, definisi yang subgroup itu begini. Suatu subset atau himpunan bagian H tidak kosong dari grup G disebut dengan subgroup dari G jika terhadap operasi di G A juga membentuk suatu grup. Nah, ini memiliki arti bahwa dari definisi ini kita memiliki arti bahwa jika kita ingin membuktikan suatu subgroup, kita yang pertama harus menunjukkan bahwa H himpunan bagian tak kosong. Himpunan bagian tak kosong. Himpunan bagian dari siapa? Dari G. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menunjukkan bahwa H dengan operasi yang ada di G, ya, H dengan operasi, misalkan operasi biner di G atau pada G adalah suatu grup. Nah, ini makna dari definisi ini. Untuk menunjukkan pada bagian kedua bahwa H dengan operasi biner pada G adalah suatu grup, ya H itu H kita H juga harus grup. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup lama dan kurang efisien. Nah, berdasarkan kenyataan ini, maka kita perlu menggunakan istilahnya cara yang lebih efektif. Ini nanti kita gunakan cara di mana yang ini caranya yakni dengan teorema ini. Misalkan G grup dan H himpunan tak kosong dan H subset dari G, A dikatakan subgroup dari G jika dan hanya jika yang pertama untuk setiap A, B elemen dari H, maka A dioperasikan dengan B anggota atau sifat tertutup. Yang kedua, untuk setiap A elemen dari H, maka A inverse dari H dengan A inverse adalah inverse. Ya, memiliki inverse. Berarti ketika ada G grup dan H, ya, G itu sudah grup dan H itu tidak kosong dan H subset atau himpunan dari G, cukup kita cukup kita membuktikan bahwa kita cari dia tertutup dan memiliki inverse. Nah, teorema ini bagaimana buktinya? Begini. Yang pertama kita akan buktikan begini. Akan dibuktikan bahwa jika H, kan di sini H sudah subset ya. H subset dari G dan H tidak sama dengan, keliru nulisnya. H bukan himpunan kosong, serta H merupakan subgroup dari G berlaku begini, dan G grup, kan gitu. Kita sudah punya modal itu. Logikanya begini untuk pembuktian ini. Jika H sudah merupakan subgroup dari G, maka H tentu memenuhi keempat aksioma grup. Ini berarti bahwa H memenuhi kedua sifat tersebut. Begini, jika H itu subset dari G karena G adalah grup, maka H pasti memenuhi dia tertutup dan inverse. Seperti itu pasti. Ya, H dikatakan subgroup jika seperti ini ya. Pasti memenuhi ini. Itu istilahnya kita pakai logika itu. Kemudian yang kedua,
Sebaliknya jika diketahui bahwa H subset group, yang tadi kan A subset group, subset G, dan H bukan himpunan kosong, itu yang pertama berlaku. Karena sudah memenuhi sifat tadi, sifat tertutup dan inverse setiap unsur, maka tinggal membuktikan adanya unsur identitas. Nah, karena ini sudah memenuhi, maka ini kan sudah dipenuhi tertutup dan maka tinggal memenuhi apa? Unsur identitas dan asosiatif. Kalau kita mau membuktikan kalau A itu apa? Grup. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini simpel. Berarti kita sebenarnya enak pakai ini saja. Berarti yang pertama kita uji ketertutupan, yang kedua kita uji apa? Inverse-nya. Oke, ini untuk teoremanya. Sekarang contoh pembahasannya. Diketahui G grup dari semua matriks berbentuk A, B, 0, T. Dengan A, D tidak sama dengan 0 terhadap operasi perkalian matriks. Misalkan M adalah matriks 1, B01 dengan D adalah elemen bilangan real atau anggota himpunan real, tunjukkan bahwa M dengan operasi yang sama dengan G, yakni operasi perkalian matriks. Kita disuruh tunjukkan apakah subsum dari G. Nah, langkah pertama, H bukan jelas. Karena apa? Karena 1101 adalah anggotanya. Elemen dari A kan, B elemen himpunan real, 1 kan himpunan real, semua memenuhi kan? Sehingga bisa ini kita lihat bahwa 1B01 anggota dari, bukan H, sorry, ini M ya, sudah terbiasa H. M, ini juga M, pasti. Ternyata, nah ini kan anggota ternyata 1B01 ini juga anggota G. Karena AB0C, AB0C. Kenapa? Karena di sini bahwa anggota G kan? A, B, C, ya kan? Oh, satu-satu masuk. Nah, ternyata ini tadi sudah anggota G, oleh karena itu kita juga bisa membuktikan bahwa M adalah subset dari G. Himpunan bagian G. Ini yang pertama. Jadi sudah terbukti bahwa M bukan himpunan kosong dan apa? Dan M subset dari G. Oke. Ntar lanjutannya dulu ya. Ini lanjutannya dari ini. Nah, sekarang yang kita kedua. Yang kedua. Tadi yang sudah terbukti bahwa dia ini sudah dia himpunan tidak kosong, subset, dan G pasti apa? Grup sudah diketahui. Kalau ada 3 ini diketahui, maka kita bisa lanjutkan bahwa di sini kita lihat teorema ini G grup H himpunan tidak kosong dan G, ya, tinggal kita akan membuktikan dia tertutup dan memiliki inverse. Kalau 2 ini berarti dia sudah dikatakan subgroup. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan buktikan yang pertama adalah ketertutupan. Kita misal kita punya M1 dan M2. M1, M2 elemen dari M. Ya kan? Dengan M1 adalah, anggap aja begini. Ini misal 1 A0
Jangan A ya, ini M1 aja, M1, M kecil, ini 1, ini M besar. Nanti, oh ya maaf ya, nanti daripada ambigu, gini aja. Saya misalkan di sini X, Y adalah M, ini apa? Ini X. Maka di sini kita misalkan dia B1. Nah, ini. Dan Y adalah matriks dengan 1B201. Nah, seperti ini. Di mana kita tahu bahwa ini syarat mutlak ada B1 dan B2 harus elemen bilangan real. Sesuai dengan soal. Maka dari dua ini kita akan uji dia tertutup atau tidak. Kita lihat. X dioperasikan dengan Y dengan operasi perkalian matriks, maka bisa kita tulis bahwa 1B101 dikalikan dengan 1B201. Oke, maka ini hasilnya sama dengan apa? 1 kali 1 ini kali berarti apa? Ini perkalian matriks ya, 1. Ini pasti B1 plus B2 plus 0, ini 1. Sudah tahu kan perkalian matriks? Nah, dari himpunan ini, apa dari hasil ini kita dapatkan bentuknya adalah 1, 1, B1, B2. Nah, kita tahu bahwa B1 dan B2 merupakan anggota himpunan real, otomatis B1 ditambah B2 pasti anggota himpunan real. Maka di sini jadi karena ini pasti anggota himpunan real, maka X operasikan dengan Y pasti anggota M. Nah, berarti dia tertutup. Oke. Sekarang kita masuk ke ini kan baru apa tadi? Baru yang pertama. Belum yang kedua, baru kita uji sifat tertutup. Ini. Sekarang kita uji sifat apa? Yang kedua yakni apa? Inverse. Kita harus buktikan kalau dia punya inverse. Oke, begini. Tadi kita misalkan bahwa X anggota dari M. Otomatis nanti maka kita akan punya bahwa X inverse ini pasti sama saja dengan apa? Ini pasti nanti 1 min B1 0 1 dengan min B1 nanti pastilah anggota dari bilangan real. Ya. Oke, ini pasti. Kenapa? Oke, kita gini kan. X itu kan tadi kita misalkan bahwa 1B101 dengan B1 anggota himpunan bilangan real. Kalau B1 anggota himpunan real, maka di sini min B1 pasti anggota himpunan real. Jadi dia memiliki inverse. Ya, sebenarnya begini. Karena min B1 elemen himpunan real. Ini kan inverse-nya. Ya, oke, maka kita maka X pangkat min 1 apa? X inverse-nya 1 min B1 ini 0 dan ini 1 adalah elemen dari M. Berdasarkan teorema tadi terbukti bahwa dia H ini tertutup dan memiliki inverse sehingga kita simpulkan bahwa M lagi ya sering H tadi ini M subgroup dari terbukti. Penulisnya yang bagus ya. Ini amburadul. Nah, oke, sekarang contoh kedua. Diketahui G grup semua himpunan
bilangan himpunan semua bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Sedangkan di sini H himpunan semua bilangan bulat genap. Apakah H subgroup dari G? G. Nah, kita misalkan gini. Misal X adalah anggota dari H. Maka X pasti ini sama dengan 2N. Karena apa? Karena dia bilangan bulat genap dan N adalah bilangan bulat. Ya kan? Karena N bilangan bulat dan 2 bilangan bulat, maka kita lihat di sini misal X anggota H, maka X sama dengan 2N dan N itu bilangan bulat. Nah, karena X anggota bilangan bulat atau X bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat, ya kan? X bilangan bulat dan 2 juga bilangan bulat, otomatis kan bilangan bulat hasilnya juga bilangan bulat, maka di sini disimpulkan bahwa X juga elemen dari G. Nah, G semua bilangan bulat. Oke. Pasti X elemen bulat. Pasti kan? Oke. Dengan demikian kita punya kesimpulan bahwa H subset dari G. Karena X elemen dari H dan X terbukti juga elemen dari G, maka kita simpulkan H subset dari G. Selanjutnya, di situ H bukan himpunan kosong. Karena 0 elemen H. Kalau 0 bilangan bulat. Iya kan? Seperti itu. Maka tinggal kita buktikan dua sifat, jadi unsur tertutup dan unsur sifat tertutup dan identitas. Yang pertama kita akan yang pertama, misal X, Y elemen dari H, maka kita punya apa? Dengan X adalah 2N, Y adalah 2M. Dengan N dan M harus bilangan bulat. Sehingga kalau di situ operasinya adalah operasi G tadi adalah operasi penjumlahan, maka di sini kita X plus Y sama aja dengan 2N plus 2M. Ini kan bisa kita tulis dia sama aja dengan apa? 2N plus M. Nah, di sini kan bentuknya seperti ini. 2 misalkan N plus M itu saya misalkan K. Berarti N plus M, N itu kan bilangan bulat. Dan M juga bilangan bulat. Otomatis N, misalkan N ini mewakili N plus. Berarti kan istilahnya di sini 2N plus K atau 2K ini juga elemen dari H. Maka dia sifatnya apa? Tertutup. Oke. Yang kedua. Misal X elemen dari H. Maka X kan sama aja dengan 2N. Dengan N bilangan bulat.
Nah, nanti tentunya apakah kita X min 1 ini apa? Min 2N. Nah, di sini dengan apa? Ini harus anggota H. Nah, kenapa? Karena min 2 karena min 2 dan N itu bilangan bulat, maka di sini min 2N, min 2 kali N bilangan bulat genap. Bilangan bulat genap. Jadi kita simpulkan bahwa ya kan X min 1 atau X inverse itu elemen dari H. Ini akan kita tunjukkan kan. Min 2 dan N itu kan bilangan bulat. Min 2 bilangan bulat genap. Nah, di sini kita lihat min 2N pasti bilangan bulat genap. Jadi X min 1 atau X inverse elemen dari H. Kita sudah menentukan berdasarkan teorema tadi, maka dia sudah tertutup dan juga memiliki inverse. Oke, kalau sudah memenuhi dua-duanya, maka kita simpulkan bahwa H subgroup dari apa? Dari demikian, ini semoga bermanfaat meskipun puasa ya. Semangat. Ini istilahnya kita bahas yang sedikit saja. Habis itu nanti tuanya satu masalah saja, banyak-banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Niati ibadah biar semangat. Terima kasih.